Pasca dinyatakan sembuh COVID-19, banyak penyintas merasakan hal yang berbeda dengan kondisi fisiknya, diantaranya gampang merasa lelah meski melakukan kegiatan ringan. Biasanya saya itu cukup mampu untuk lari sekitar 3 kilo lah. Gitu. Nah waktu itu lari baru 100 atau 200 meter ya, itu sudah merasakan ini, letih, lelah, yang ngos-ngosan terus agak ada pening gitu, agak pusing. Negatif itu kan hari itu saya keluar ke lab aja, pulangnya saya merasa kelelahan, nggak ambil hasil. Terus badan tuh langsung, kepala langsung sakit, gitu. Itu kadang itu dada berdebar, jantung nggak ada berdebar, apalagi kalau malam tuh Mbak. Jadi gejala paskanya itu kelelahan, kadang kelelahan ya. Begitu juga dengan Retno Widya, penyintas COVID-19 dari Sidoarjo, Jawa Timur. Karyawan bank ini terkena COVID-19 pada medio Juni lalu. Dan pasca dinyatakan sembuh COVID-19, selama beberapa pekan, ibu 3 anak ini merasakan gampang merasa lelah. Tapi memang untuk kembali ke posisi semula, kita butuh waktu untuk recover ya. Jadi mungkin sekitar 10 harian itu setelah kami dinyatakan negatif, masih terasa mudah lelah. Kalau suami saya mungkin karena beliau masih agak batuk ya, walaupun sudah dinyatakan negatif, tapi karena masih ada batuknya, malah lebih mudah lelah lagi dan belum bisa beraktivitas kembali. Dr. Samuel PK Sembiring atau biasa dipanggil Dr. Sam yang juga seorang konten kreator kesehatan yang aktif di media sosial memberikan jawaban atas kondisi ini. Belum ada kepastian pasti penyebab faktor kelelahan ini. Namun salah satu hipotesa yang bisa digunakan bahwa ketika seseorang terinfeksi virus, maka akan ada perlawanan dari sel-sel tubuh, salah satunya dalam bentuk peradangan. Peradangan ini yang masih bisa terjadi selama beberapa saat pasca sembuh, bahkan berpekan-pekan kemudian sebagai bentuk pemulihan. Proses ini bisa disebut long COVID. Jadi long COVID ini sebenarnya istilah yang muncul pertengahan tahun lalu, yaitu gejala sisa yang mungkin menetap lebih dari 4 minggu setelah gejala muncul. Jadi kalau misal ada orang sakit, muncul gejala, dan gejala ini lebih dari 4 minggu, walaupun sudah sehat, itu kita sebut long COVID. Jadi long COVID ini banyak juga pembagian istilahnya gitu. Ada post-acute syndrome, post-COVID syndrome, ada juga para penyintas yang mengeluhkan gejala baru. Jadi kalau misalnya dia sudah sembuh, lalu setelah 4 minggu tiba-tiba muncul gejala baru gitu. Itu juga kita sebut long COVID sebetulnya. Yang pasti para penderita long COVID ini sudah dalam kondisi yang sehat. COVID sendiri memang memiliki spektrum yang luas dalam serangannya. Untuk long COVID tidak hanya gejala umum COVID yang terulang seperti sesak atau anosmia, namun juga bisa gejala-gejala baru seperti kelelahan, bahkan gejala yang tak terduga seperti rambut rontok hingga ruam kulit. Ya, atas fenomena ini banyak yang bertanya bagaimana penanganannya dan apakah penyintas kondisi fisiknya bisa pulih kembali seperti sebelum terkena COVID. Jadi sampai saat ini, salah satu ataupun yang mungkin bisa membantu pemulihan yaitu dengan pola hidup yang sehat ya. Mulai dari makan bernutrisi, kemudian olahraga rutin. Kalau untuk obat-obatan lainnya belum ada yang benar-benar terbukti efektif untuk mengurangi gejala sisa. Tapi setidaknya kita tidak membebani tubuh untuk melakukan pemulihan. Ya, seperti Retno Widya yang menerapkan pola hidup sehat, mengupayakan berpikir positif dalam 2 pekan, kondisinya pun kembali prima sama seperti sebelum COVID-19. Secara umum, selain menerapkan pola hidup sehat, WHO sendiri menyarankan olahraga ringan seperti berjalan santai berkisar 150 menit per minggu. Bisa diatur 30 menit selama 5 hari dalam 1 pekan. Perlu ditekankan untuk tidak melakukan olahraga berat karena justru bisa memperlambat pemulihan. Namun tentu saja secara spesifik tiap orang kondisinya berbeda-beda sehingga sebaiknya mengikuti saran dokter yang telah memeriksa. Wida Subianto, Ganjar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.